Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan keluarga GKI Pakuwon 2020. Pada malam hari ini di ibadah doa malam GKI Pakuwon, kita akan bersama-sama belajar dari pola doa Bapa kami. Bersama saya pada malam hari ini ada Bapak Ayub Wahyono, ada Saudara Sabian Purnama yang akan mengupas tentang pola doa Bapa kami dikaitkan dengan praktek kehidupan doa keluarga. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenalkan, nama saya Sabian Purnama. Saat ini saya melayani di Gereja Indonesian Presbyterian Church di Sydney, Australia. Bicara tentang doa, saya pikir keluarga perlu berdoa karena keluarga didirikan oleh Allah sendiri, Allah inisiator dari pernikahan dan keluarga. Oleh karena itu kita perlu terus kontak sama yang menginisiasi atau memulai keluarga tersebut. Malam hari ini kita akan mendengar doa Bapa kami dikupas dari pilar yang pertama, adorasi atau pujian oleh Bapak Ayub Wahyono. Oleh karena itu marilah kita mengambil sikap doa. Kita akan menaikkan doa Bapa kami ini dalam sebuah lagu doa Bapa kami beserta dengan gerakannya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Mari kita baca dari Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai 13. Matius 6 ayat 9 sampai 13 yang menjadi dasar pembelajaran pada malam hari ini. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah Bapak Ibu, mari kita belajar latar belakang dari doa Bapa kami ini Bapak Ibu. Kalau kita membaca paralelnya di dalam Lukas 11 ayat yang pertama, di sana dikatakan pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat, dan ketika dia selesai berdoa atau ketika dia berhenti berdoa, kemudian berkatalah seorang dari murid-muridnya dan berkata kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya.
Nah, jadi Bapak Ibu, setelah kurang lebih 1 tahun para murid ini mengikut Tuhan Yesus, mereka masih memiliki kerendah hatian untuk belajar berdoa. Yang menarik, mereka tidak berkata, Tuhan, ajarlah kami homiletik atau ilmu berkhotbah. Mereka juga tidak berkata, Tuhan, ajarlah kami mengusir setan. Kita tahu pada zaman itu mereka banyak sekali melakukan pelayanan pengusiran setan. Mereka juga tidak berdoa, Tuhan, ajarlah kami melakukan mujizat seperti yang Kau lakukan. Tetapi satu hal yang menarik adalah mereka mengatakan, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Nah, inilah latar belakang sehingga Tuhan Yesus itu kemudian mengajarkan doa Bapa kami di dalam perikop yang tadi kita baca tadi. Ayub, saya boleh nanya nih. Oh ya, silakan. Kita kan lagi rangka bulan keluarga nih. Kalau berkaitan sama Lukas 11 tadi, jadi model doa apa sih yang kita mau pelajari? Ya, pertanyaan yang sangat baik saya kira. Nah, malam ini kita mau belajar tentang pola doa. Ya, kalau kita singkat biar lebih mudah itu adalah 4P. P yang pertama itu adalah pujian penyembahan atau penyembahan. P yang kedua itu adalah pengakuan dosa. P yang ketiga itu adalah pengucapan syukur dan permohonan. Nah, dan yang menarik dari 4 pilar tadi yang saya sebutkan tadi, 3 pilar atau 3 pola itu sebenarnya ada di dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu pujian atau penyembahan, pengakuan dosa, dan permohonan. Oh iya Pak Ayub, kita mau tahu nih, apa sih pentingnya kita sebagai keluarga belajar pola 4P ini? Ya, saya kira penting sekali karena doa Bapa kami ini merupakan pola doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan nanti selama 4 minggu ke depan kita akan melihat bagaimana pola doa ini bisa kita praktekkan juga di dalam kehidupan kita berkeluarga. Ya, apalagi dalam masa pandemi ini kan kita lebih banyak waktu ya untuk bersama keluarga, anggota keluarga kita. Nah, tetapi malam hari ini kita akan belajar secara khusus P yang pertama aja, yaitu pujian. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang sudah ikut malam hari ini jangan lupa itu terus mengikuti seri pilar doa ini untuk 3 minggu ke depan ya, sekalian iklan ini Bapak Ibu ya. Nah, malam hari ini kita akan fokus secara khusus pada ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, mari Bapak Ibu kita kupas satu kalimat, bahkan satu kata demi satu kata di bagian yang pertama ini. Nah, apa arti kata Bapa? Ya, Bapak Ibu, Bapa itu di dalam bahasa aslinya adalah pater, yang berarti pemberi makanan, pemelihara, atau pelindung. Jadi sebenarnya ketika kita itu berdoa menyebut Allah itu sebagai Bapa, kita sebagai anak-anaknya percaya, mengimani bahwa Allah itu akan memelihara dan melindungi kita. Nah, di sisi lain kata Bapa juga menunjukkan relasi, ada hubungan yang dekat antara si pendoa itu dengan Allah. Di sisi lain, kata Bapa juga menunjukkan hubungan yang dekat antara si pendoa dengan Allah. Ketika kita menyebut Allah sebagai Bapa, itu karena kita telah diangkat atau diadopsi menjadi anak di dalam Yesus Kristus. Sehingga saya setuju dengan pendapat para ahli ya atau penafsir yang mengatakan bahwa hanya orang yang percaya kepada Yesus, yang sudah diadopsi atau diangkat menjadi anaknya, itulah yang pantas atau berhak menyebut Allah itu sebagai Bapa. Nah, sekarang yang di surga. Kalimat Bapa kami yang di surga itu pada permulaan doa ini menyadarkan kita kepada siapa sebenarnya kita berbicara. Ya, biasanya kita ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tinggi, kita berbicara dengan orang yang selevel, dengan orang yang lebih tinggi dari kita, tentu cara kita berbicara juga berbeda ya. Ketika kita berbicara mungkin dengan teman, dan kita berbicara dengan misalnya orang tua kita, atau bahkan mungkin kita ketemu pejabat, presiden misalnya, tentu sikap kita, cara kita juga berbeda. Nah,
kalimat Bapa kami yang di surga ini menunjukkan, menyadarkan kepada siapa sebenarnya kita berbicara. Nah, kita berbicara bukan sekedar kepada manusia biasa, bahkan bukan hanya kepada seorang presiden, tetapi kepada Bapa yang di surga. Kata di surga ini bukan hanya menekankan tempat dari Allah, tetapi juga menekankan keilahian, menekankan otoritas atau kuasa Allah. Jadi kita berdoa kepada Allah yang di surga, yang Allah yang berotoritas, Allah yang berkuasa. Nah, kata di surga juga tidak berarti bahwa Allah itu hanya ada di surga, tetapi merupakan suatu penghormatan kepada Allah yang berkuasa dan berdaulat. Yang di surga juga mengingatkan kita bahwa antara kita dengan Allah itu ada perbedaan level, ya, menunjukkan ada perbedaan level antara kita dengan Allah. Kita ini ciptaan, kita berdoa kepada Allah yang berdaulat, Allah pencipta itu. Jadi yang di surga ini juga menunjukkan kebesaran atau keagungan Allah. Oleh karena itu ketika kita berdoa, maka kita kita harus berdoa dengan hormat dan rendah hati. Nah, baik, saya akan lanjutkan dari kalimat terakhir di ayat yang ke-9. Dikuduskanlah namamu. Nah, Bapak Ibu, nama Allah itu menunjukkan diri atau pribadi Allah itu sendiri. Kata dikuduskan di sini berarti dikenal, dihormati, dan dipermuliakan sebagai yang kudus. Jadi pada waktu kita mengatakan dikuduskanlah namamu, itu kita mau mengatakan, Tuhan, biarlah Engkau dikenal, Engkau dihormati, dan Engkau dipermuliakan sebagai Allah yang kudus. Dikuduskanlah namamu juga merupakan suatu doa supaya Allah itu dihormati, dimuliakan, diakui oleh manusia. Jadi ketika kita berkata dikuduskanlah namamu, maka harus ada sikap hormat, sikap memuliakan Tuhan dan mengakui Tuhan yang Dia adalah Allah yang berdaulat, Allah yang agung, dan kita menempatkan diri kita adalah ciptaan, maka kita harus sudah sepantasnya, seharusnya kita berdoa dengan mengakui bahwa hanya Allah yang layak, pantas dihormati, dimuliakan, dan diakui oleh manusia. Kak Ayub kan bilang Bapak itu besar, Bapak itu ada di surga, diagungkan, dimuliakan. Tapi kayaknya kurang berasa gitu ya di bumi gitu. Banyak yang nggak menganggap Allah sebagai Bapa. Apa itu sambungannya ke doa yang berikutnya? Ya, betul sekali. Itu jawabannya ada di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi, datanglah kerajaan di sini merupakan suatu permohonan supaya Allah itu memerintah. Bukan yang memerintah di surga, tetapi Allah memang sudah memerintah di surga. Tetapi ada banyak orang yang tidak mengakui Dia itu sebagai raja di atas segala raja. Nah, kita berdoa melalui datanglah kerajaan itu, berdoa supaya orang-orang itu mau mengakuinya sebagai raja di atas segala raja. Jadi bukan hanya Yesus sudah raja, ya Dia raja, tapi apakah sebenarnya kita sudah mengakui bahwa Dia adalah raja atas segala raja? Nah, itu kemudian ditegaskan lagi, jadilah kehendakmu. Ini adalah suatu pernyataan bahwa kita mau menerima kehendak Allah. Memang tidak mudah. Persoalannya bagaimana ketika kehendak Allah itu berbeda dengan kehendak kita. Ya, saya pernah berdoa ketika papa saya sakit. Saya berdoa, Tuhan, orang mati bisa Engkau sembuhkan, bahkan Engkau bangkitkan. Ya, orang sakit Engkau sembuhkan, orang mati Engkau bangkitkan. Apa yang mustahil buat papa saya yang waktu itu sakit. Tapi saya katakan, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Nah, dan ternyata Tuhan nggak menyembuhkan papa saya, malah memanggil papa saya pulang ke surga. Nah, tentu tidak mudah kita mengatakan jadilah kehendak-Mu ketika kehendak Tuhan itu berbeda dengan kehendak kita. Nah, di sini jadilah kehendak-Mu ini berkenaan dengan penyangkalan diri. Ya, ketika kehendak kita itu berbeda dengan kehendak Allah, mau nggak kita menyangkal diri dan kemudian kita mengutamakan kehendak Allah? Kita mau nggak menerima kehendak Allah? Kita mau nggak kita berusaha mencari kehendak Allah di dalam hidup kita? Mungkin saat itu kita belum bisa menemukan apa kehendak Allah. Kenapa Tuhan panggil papa saya ketika kami belum ada satupun yang menikah? Kita belum bisa menemukan. Nah, tetapi kita mau tetap taat. Jadi jadilah kehendak-Mu ini juga berarti kita siap menerima apapun dari jawaban doa kita. Kita percaya Tuhan tahu
dan akan memberikan yang terbaik, meskipun mungkin menurut kita saat itu kita belum memahami. Jadi jadilah kehendak-Mu ini juga berarti siap untuk menaati firman Allah atau hukum-hukum Allah, sekalipun mungkin itu seringkali berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Nah, sekarang kita lanjutkan, ini kalimat terakhir ini menghubungkan antara pengertian yang doa di awal tadi, yang di surga, Bapa yang kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, kemudian dirangkum dengan di bumi seperti di surga. Nah, ini memiliki pengertian bahwa Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, di dalam konteks dekat itu berhubungan dengan kehendak Tuhan. Artinya kehendak Allah itu berlaku untuk seluruh alam semesta, juga berlaku di dalam kehidupan keluarga kita setiap hari. Nah, di dalam konteks ayat sebelumnya, jika kita hubungkan dengan kalimat-kalimat sebelumnya, artinya sebagaimana nama Allah itu sudah kudus dari semula, dan ia sudah menjadi raja dari semula, maka demikian pula kehendaknya adalah sudah dilaksanakan di surga. Dan apa yang diminta Yesus adalah supaya kehidupan di bumi ini mendekati kehidupan di surga. Ya, itu artinya menghadirkan suasana kerajaan surga di bumi ini, dan itu sebenarnya kita bisa mulai dari keluarga kita ya. Ya, bagaimana, apakah ada damai sejahtera di sana, ada kehidupan yang memuliakan Tuhan. Nah, kira-kira itu ya. Wah, jadi kayaknya baru beberapa ayat gitu, tapi udah padat banget ya, kayak maknanya sangat dalam. Doa Bapa kami bagian yang pertama ini tentang pujian, adoration. Terus terkait sama bulan keluarga, gimana tuh Kak relevansinya bagian ini, pola ini? Nah, ini yang saya akan sampaikan sebagai penutup ya. Jadi doa Bapa kami ini mengajar kita berdoa syafaat bagi untuk keluarga kita. Dari mana kita tahu? Perhatikan kalimat pola dalam doa Bapa kami itu adalah bukan saya atau aku, bukan misalnya kalimatnya ya, bukan Bapa saya tetapi Bapa kami. Bukan berikan kepada saya tetapi berikanlah kepada kami. Bukan ampunilah saya tetapi ampunilah kami. Bukan jangan bawa saya tapi jangan bawa kami. Bukan lepaskanlah saya tapi lepaskanlah kami. Jadi menarik nih, biasanya kalau kita doa itu kan selalu semua saya, I and I ya, saya fokusnya. Tapi Tuhan mengajar, melalui doa Bapa kami, Tuhan sedang mengajar kita supaya kita tuh berdoa syafaat untuk kebutuhan keluarga kita. Nah, keluarga di sini bisa misalnya keluarga inti, keluarga besar, misalnya juga kita kan punya itu ya, namanya family naturalis, itu keluarga kita, tapi kita juga punya family spiritualis, yaitu mendoakan jemaat yang lain. Bahkan mungkin bisa diperbesar, kita ini keluarga dari bangsa Indonesia. Nah, dan yang menarik, doa Bapa kami ini kalau kita perhatikan diawali dan juga diakhiri dengan Allah. Coba perhatikan ya, doa Bapa kami kan diawali dengan Bapa kami yang di surga, diawali dengan Allah. Kemudian berakhir pula dengan Allah. Karena engkaulah Allah lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ini menarik. Hal ini berarti bahwa dalam berdoa kita harus memberi tempat yang seharusnya kepada Allah. Allah itu adalah pusat dari seluruh doa dan kehidupan kita. Kita harus menempatkan Allah di tempat yang utama. Nah, pertanyaannya, di mana selama ini kita menempatkan Allah di dalam keluarga kita? Sungguhkah kita menempatkan Allah itu sebagai pusat dan tempat utama di dalam keluarga kita? Atau jangan-jangan selama ini kita menempatkan Allah itu sebagai bumper atau alternatif terakhir, bukan yang pertama. Padahal doa Bapa kami diawali oleh Allah, dengan Allah, diakhiri dengan Allah. Artinya seharusnya kita harus menempatkan Allah itu sebagai yang awal dan yang akhir. Jadi jangan hanya menempatkan Allah sebagai yang akhir saja, bumper gitu ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bapa, berikan kami kerendah hatian seperti para murid-Mu. Mungkin kami sudah menjadi anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan sekian lama, tapi biarlah kami tetap punya kerinduan, kerendah hatian untuk berkata seperti para murid. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Berdoa
seperti yang Engkau kehendaki. Biarlah ketika kami menyebut Engkau Bapa, kami sadar siapa diri kami di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami ingat bahwa kami adalah ciptaan dan Engkau adalah pencipta kami yang layak untuk kami hormati, kami muliakan. Biarlah kami juga menempatkan Engkau bukan hanya menjadi bumper atau akhir dari pergumulan kami. Baru ketika kami tidak menemukan solusi, baru kami datang kepada Tuhan. Padahal biar ajar kami untuk menempatkan Engkau di awal dan di akhir. Kami mengawali segala kegiatan, aktivitas, apapun itu bersama dengan Tuhan, dan kami juga mengakhiri bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajar kami. Biarlah Tuhan bantu kami berdoa juga bukan hanya untuk diri kami sendiri. Kami mau belajar berdoa syafaat untuk keluarga kami, baik keluarga inti, keluarga besar, keluarga jemaat, bahkan keluarga yang lebih besar lagi, yaitu bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajar kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Bapak Ibu, terima kasih untuk partisipasinya malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Kita akan masuk di dalam pola pilar atau pola yang kedua bersama dengan Ibu Pendeta Yerusa Maria Agustini. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Ayub. Ya, sama-sama Sabian. Sampai ketemu minggu depan. Bapak Ibu saudara tertarik untuk mengikuti pola doa Bapa kami dalam 4 pilar SCTS Prayer? Maka Bapak Ibu saudara dapat mengirimkan SMS ke nomor yang berikut ini untuk mendapatkan kiriman pola doa Bapa kami tepat setelah ibadah doa malam. Selamat menikmati kehidupan doa bersama dengan keluarga pada bulan keluarga GKI Pakuwon 2020 ini. Tuhan memberkati.